Teman, tahukah Anda, kesatria manakah yang kebal akan cakra Sudarsana? Kita tahu bahwa senjata cakra Sudarsana Dewa Wisnu adalah senjata sempurna Dewa Wisnu yang tak pernah gagal. Cakra Sudarsana ini juga menunjukkan bentuknya yang berapi-api. Cakra Sudarsana memainkan peran yang tak tertandingi dalam memusnahkan kejahatan dan membunuh para iblis. Cakra Dewa Wisnu ini sangat kuat, sama halnya dengan kekuatan Trisula Dewa Siwa. Setelah cakra ini dilepaskan, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya sebelum ia berhasil mencapai targetnya. Tetapi dari berbagai sumber, ditemukan bahwa cakra Sudarsana juga pernah gagal dalam mencapai targetnya. Jadi siapakah kesatria yang tidak berpengaruh akan cakra Sudarsana tersebut? Baiklah, tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Kisah ini diambil dari berbagai Purana. Dalam Siwa Purana, ketika Dewa Siwa menciptakan Virbadra untuk membubarkan Yatna Prajapati Daksa. Karena Prajapati Daksa tidak mengundang Dewa Siwa dalam yatna tersebut, maka tanpa Dewa Siwa, sebuah yatna tidak akan lengkap. Maka Virbadra dengan hormat memberitahu semua dewa dan para resi yang hadir di sana bahwa sebuah yatna tidak akan pernah berhasil tanpa Dewa Siwa. Tetapi para dewa tidak mendengarkannya dan tetap pergi ke tempat Prajapati Daksa. Hal inilah yang memicu kemarahan Virbadra. Dengan murka, ia mengatakan bahwa ia akan menghancurkan harga diri semua orang. Kemudian Virbadra membakar yatna tersebut. Setelah itu, Virbadra menyerang para dewa sebagai hukuman. Ia mengamuk dan menghancurkan segalanya. Dewa Wisnu kemudian melemparkan cakra Sudarsana untuk menghentikan Virbadra. Virbadra kemudian menahan cakra Sudarsana dengan kekuatannya dalam waktu yang sangat lama. Dan cakra Sudarsana sama sekali tidak bisa melukai Virbadra. Setelah itu, Virbadra menyerang Prajapati Daksa dan kemudian membunuhnya. Selain itu, di dalam kitab Mahabharata terdapat percakapan antara Sri Krishna dan juga Bhisma. Di dalamnya Bhisma menceritakan bahwa di masa lalu ada iblis bernama Kasyap, di mana iblis tersebut telah melakukan pertapaan yang berat kepada Dewa Siwa selama bertahun-tahun, di mana dia telah mendapatkan anugerah yang begitu banyak dari semua dewa, termasuk Dewa Siwa. Kasyap kemudian mewariskan semua kekuatan yang ia dapatkan kepada putra terbaiknya, yang dikenal sebagai Mandar. Mandar dengan wujud yang sangat mengerikan menggemparkan seluruh bumi. Ia ingin menguasai seluruh dunia karena merasa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Peperangan pun kembali terjadi antara para dewa dan juga iblis. Kekuatan Bajra Dewa Indra tidak berfungsi pada tubuh iblis itu. Mandar juga bertarung melawan Dewa Wisnu dalam waktu yang sangat lama. Dewa Wisnu pun mengeluarkan semua senjatanya, dimulai dari jutaan panah. Sesnak pun ikut, membantu dengan mengeluarkan seluruh racunnya ke arah iblis tersebut. Hingga akhirnya, Dewa Wisnu menggunakan cakra Sudarsana untuk melawannya. Namun cakra Sudarsana menjadi patah setelah menyentuh tubuh iblis tersebut. Selain itu teman, menurut bab 5 dari Skanda 5 Dewi Bhagawata, dikisahkan terjadi peperangan melawan Andak dan para iblis. Pada saat itu, terjadi pertempuran antara Andak dan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memotong semua anak panah yang ditembakkan oleh Andak dan melemparkan banyak serangan serta senjata kepada Andak. Perang antara Dewa Wisnu dan juga Andak berlangsung selama beberapa hari. Andak telah memukul Garuda, kendaraan Dewa Wisnu, dengan gadanya. Kemudian dibalas dengan menembakkan banyak panah dari busur saranga Dewa Wisnu. Namun Andak berhasil memotong semuanya dengan membabi buta. Hingga akhirnya Dewa Wisnu mengeluarkan cakra Sudarsananya. Cakra Sudarsana memutar kencang di atas Andak Sura. Namun cakra Sudarsana juga gagal untuk melukai Andak.
Kemudian Dewa Wisnu memukulnya dengan menggunakan gada Kaumodaki. Dengan pukulan gada tersebut, Andak berhasil jatuh ke bumi dan benar-benar tidak sadarkan diri. Kemudian dijelaskan juga dalam Aranyaka Kanda dari Walmiki Ramayana. Dikatakan bahwa ketika para dewa berperang dengan Rahwana, bersama dengan banyak senjata terkuatnya, mereka juga menggunakan cakra Sudarsana Dewa Wisnu kepada Rahwana. Namun cakra ini bukanlah cakra Sudarsana, melainkan cakra lain dari Dewa Wisnu. Beberapa saat kemudian, setelah peperangan, Hanuman menyelinap masuk ke Lanka. Dia melihat bahwa Rahwana sedang tertidur di kamarnya. Kemudian Hanuman mendekatinya dan melihat bahwa lengan Rahwana terdapat bekas serangan Airawata, dan pundaknya juga terdapat bekas serangan Bajra Dewa Indra, dan luka-luka yang ditimbulkan oleh cakra Sudarsana Dewa Wisnu. Hal ini dikarenakan Rahwana telah menerima anugerah dengan melakukan penebusan dosa yang berat kepada Dewa Brahma, bahwa dia tidak akan dapat mati di tangan dewa, iblis, dan Gandharwa manapun. Karena anugerah ini, bahkan senjata seperti cakra Sudarsana tidak terbukti berakibat fatal bagi Rahwana. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.